Shalom anak-anak muda, ketemu lagi di channel FOGM, Favor of God Ministry. Oke, kalau di video yang selanjutnya saya sudah membagikan bagaimana kunci keberhasilan menjalin hubungan sesuai dengan firman Tuhan. Saya sudah bagikan beberapa poin dan saya akan lanjutkan video yang saat ini bagaimana kunci keberhasilan menjalin hubungan apapun itu, hubungan rumah tangga, hubungan kerja, hubungan bisnis, hubungan pertemanan, persahabatan, agar bisa berhasil sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Amsal 28 ayat 20 bagian yang B, firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Siapa yang tidak mau berkat? Semuanya pasti rindu diberkati. Dan tentu saja ketika kita diberkati, itu adalah satu hal yang mutlak, bahwa berkat itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara seiman kita, bagi saudara-saudara kita. Haleluya. Orang yang dapat dipercayalah yang akan mendapat berkat. Dalam hubungan begitu besar, kemungkinan kita memperoleh berkat. Dalam arti ada hubungan bisnis, ada hubungan karyawan dengan bos, ada hubungan suami istri, ada hubungan komunitas. Dan di dalam setiap hubungan itu ada begitu banyak berkat yang bisa kita dapatkan. Dan orang yang dapat dipercaya itulah yang bisa mendapatkan berkat. Artinya apa? Dalam hubungan atasan dengan bawahan, pasti bos itu pengen punya bawahan yang dapat dipercaya. Dalam hubungan suami istri, harus ada kepercayaan. Bagaimana kalau suami tidak percaya sama istri, istri tidak percaya sama suami? Pacaran juga sama. Kalau tidak percaya, gimana? Dalam sebuah komunitas, kalau kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya, maka kita tidak akan mendapatkan berkat. Ya. Jadi dalam sebuah hubungan penting sekali, vital sekali, esensial sekali bahwa kita harus jadi orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu jujur dalam perkataannya, tidak suka bercanda yang ya memang kadang lucu gitu. Tapi saya belajar, saya tidak mau untuk bercanda yang bohong. Misalnya, dari mana lu? Oh, gue dari bulan. Wah, lucu, ya kan. Cuman mana mungkin dari bulan gitu kan. Nggak mungkin. Jadi saya selalu belajar untuk punya integritas. Artinya kalau A katakan A, B katakan B. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dan biasanya kepercayaan itu akan diuji lewat harta, tahta, wanita. Ini yang sulit ya. Harta, tahta, wanita. Ujian-ujian itu akan datang dalam sebuah hubungan di mana terkadang kepercayaan kita bisa hancur karena soal uang. Dan saya bersyukur sampai saat ini di hadapan Tuhan, saya katakan tidak pernah ya, setelah saya bertobat, setelah saya, kalau sebelumnya sering kalau masalah uang sebelumnya sering ya, sebelum saya bertobat, sebelum saya ikut Tuhan, itu banyak sekali hubungan saya yang hancur dengan teman, dengan sahabat, ya, gara-gara apa? Gara-gara uang. Artinya saya menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya. Dengan pacar saya sekalipun, saya tipu pacar saya dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya bertobat, saya bersyukur, saya tahu firman Tuhan, saya harus jadi orang yang dapat dipercaya. Saya tidak pernah bermasalah dengan seseorang karena perkara uang. Sekecil apapun jumlahnya, entah 1.000, 5.000, 10.000, sampai yang paling besar ratusan juta, puluhan juta, jutaan, saya nggak pernah mau untuk mengambil uang yang bukan bagian saya atau bukan milik saya. Saya pernah kerja di sebuah perusahaan yang besar dan saya dipercaya untuk memegang bagian pengiriman. Di bagian pengiriman itu satu kali kirim bisa sampai 300 juta.
Tapi dari awal saya bekerja sampai saya selesai, ya saya bisa saja berbuat curang. Misalnya saya bekerja sama dengan pihak pengirim atau forwarder ya bahasanya itu, yang ngirim barang. Saya bisa pilih. Saya bisa negosiasi untuk dapetin untung di luar gaji saya. Tapi saya tidak pernah mau lakukan itu. Hal yang sederhana dengan teman saya, dengan sahabat saya, misal ada uang, ada proyek, ada bisnis yang kita kerjakan bersama, saya mungkin bisa aja nih saya tilap gitu ya, saya ambil uangnya tanpa ketahuan, bisa aja, tapi saya nggak pernah mau. Karena bagi saya, nama baik dan hubungan yang baik, dikatakan di situ dalam sebuah hubungan ada berkat, itu lebih mahal daripada uang yang mungkin saat itu saya bisa ambil. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih menjaga hal itu. Dan kalau suatu saat ada ujian lagi, saya berharap saya bisa lulus, bisa lolos, bisa menang. Bahwa saya tetap menghargai hubungan atau nilai sebuah hubungan daripada uang yang mungkin saya bisa ambil. Dan kepercayaan bukan soal uang saja, soal kejujuran kita, ya, soal keterbukaan kita mungkin mengenai hal-hal yang begitu mendasar ya, terutama dalam hubungan suami istri. Keterbukaan itu penting, kejujuran itu penting, ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang berhasil dalam hubungan sesuai dengan firman Tuhan, jadilah orang yang dapat dipercaya. Kemudian Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan buat kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Target dalam hidup saya adalah harus jadi orang yang terkenal baik. Itu salah satu target hidup saya. Dan ketika saya menjalankan prinsip itu dalam hubungan, dimanapun saya berada, ya, puji Tuhan itu berhasil. Saya punya komunitas badminton, ada beberapa komunitas badminton yang sampai saat ini sudah 6 tahun, 5 tahun, kita bersama-sama. Meskipun masih udah nggak main dengan mereka, udah bubar grupnya badminton, tapi ada grup WA. Dan kita kadang-kadang masih ketemu dalam acara Natal. Ya, saya punya komunitas youth, saya punya rekan kerja, dan saya pernah juga kerja 2 tahun terakhir, saya 1,5 tahun sebagai manajer operasional. Saya punya bawahan, saya pegang 10 cabang lebih, dan saya dengan bawahan saya jalin hubungan yang baik. Nah, saya pengen menjadi orang yang terkenal baik, bukan untuk kesombongan saya, bukan, tapi untuk menjadi saksi Kristus, supaya orang melihat saya dan mereka berpikir, oh, orang Kristen tuh baik ya. Itu target saya. Dan selama masih ada waktu, pasti banyak waktu itu untuk kita berbuat baik, itu banyak sekali. Dan saya bersyukur dalam hubungan saya dengan istri saya, hubungan saya dengan Favor of God Ministry di sini. Ya, ada yang satu namanya Kevin, bahunya pernah lepas waktu main badminton, dan Tuhan kasih saya kesempatan, kasih saya waktu untuk berbuat baik sama dia. Saya antar dia ke rumah sakit, di rumah sakit tidak ditindak, mau dioperasi, kemudian saya antar dia ke Bekasi dari Jakarta untuk dibawa ke tukang tulang. Ya, waktu itu bahunya lepas, keluar dari sendinya begini, sakit di sama tukang tulangnya. Dan itu hanya 1-2 dari ya mungkin ribuan kebaikan yang sudah saya lakukan. Sekali lagi, bukan untuk menyombongkan diri saya, no, tapi karena Tuhan juga baik kepada saya pun harus berbuat baik kepada orang lain, terutama orang-orang yang ada di dalam lingkaran hubungan yang Tuhan sudah tentukan. Bagaimana kalau kita jadi orang yang terkenal jahat? Siapa yang mau menjalin hubungan dengan kita? Dan bagaimana hubungan kita akan berhasil kalau kita terkenal jahat atau berusaha untuk berbuat jahat kepada orang yang Tuhan percayakan untuk menjalin hubungan dengan kita? Ya, maka akan terjadi kerusakan demi kerusakan dalam hubungan tersebut, kegagalan demi kegagalan, yang tentu saja ya
Itu semua berlawanan dengan prinsip firman Tuhan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang pernah saya lakukan. Itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Itu semua karena kuasa Roh Kudus. Dari diri saya sendiri kadang saya nolak loh untuk berbuat baik. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik itu kita sepertinya kehilangan sesuatu. Kadang kita harus kehilangan uang kita. Kadang kita harus kehilangan waktu kita, ketenaga kita. Ya, perasaan kita kadang-kadang kita harus kehilangan itu. Tetapi yang membuat saya terus menjadi pribadi yang terkenal, berusaha untuk terkenal baik adalah hukum tabur tuai. Apa yang saya tabur, itu yang saya tuai. Dan itu terus terjadi dalam hidup saya. Mengalir berkat itu kepada saya alirkan lagi. Dan tentu saja bukan berarti saya berbuat baik untuk saya mengharapkan berkat itu datang, tidak. Motivasi yang tulus murni di hadapan Tuhan teruji. Itu semua akan datang dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang berhasil dalam sebuah hubungan, menjalin sebuah hubungan, jadilah orang yang terkenal baik, berbuat baik sebanyak mungkin. Ya. Kemudian apalagi Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ini prinsip yang sangat penting. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa? Dalam menjalin sebuah hubungan, kita harus punya rasa simpati, kita harus punya rasa empati. Kita harus belajar untuk sepenanggungan dengan orang tersebut. Kalau dia sedang mengalami kesedihan, kesusahan, kesulitan. Ya, saya pernah ngalamin di grup WA, lagi ada yang meninggal, terus malah ada yang kirim humor. Kira-kira kalau kalian ngalamin seperti itu, kalian lagi berbelasungkawa, tiba-tiba ada satu orang ngirimin humor. Ya, saya jujur aja saat itu menjadi tidak respect dengan orang tersebut. Gak tahu waktu, gak tahu tempat. Bukannya sepenanggungan, bukannya berduka cita dengan orang yang berduka cita. Ya entah itu dia salah atau gak sengaja atau enggak. Harusnya dia lebih hati-hati gitu. Harusnya dia lebih fokus di grup tersebut. Apalagi kalau dia udah baca, malah ngirim begituan. Wah, itu keterlaluan. Artinya kita menjadi orang yang tidak punya simpati dan tidak punya empati. Orang yang seperti itu tidak akan berhasil menjalin hubungan. Sebaliknya, kalau orang lagi bersuka cita nih, kita jangan egois. Oh, gue lagi punya masalah. Ya, iya nih teman gue nih baru lulus wisuda kumlot, IPK-nya bagus. Oh, teman gue baru ranking 1 naik kelas. Tapi gue lagi punya masalah, dia yang harus ikut sama gue dong. Nah, kadang-kadang kita juga mesti belajar untuk mengalahkan diri kita sendiri. Dia lagi happy, dia lagi dapat prestasi. Saya punya masalah, saya simpen dulu. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Wah, selamat ya. Kita sembunyikan dulu. Kita ikuti dulu sukacitanya. Wah, kita selebrasi, kita rayakan. Kita ngalahin diri sendiri dulu. Barulah kalau semuanya sudah selesai gitu kan, waktunya tepat, barulah kita ngomong, sebenarnya gue punya masalah. Barulah giliran mereka yang berduka cita dengan yang berduka cita. Gitu. Ya, jangan kita jadi orang yang tidak tahu waktu, tidak tahu tempat, tidak dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dalam hubungan yang sedang kita jalani. Nah, kemudian ada beberapa lagi, ada 3 lagi, saya cepat saja. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, ya, aku berkata sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Waduh, ini keren banget ya. Kita kalau dipuji sama orang, ya pasti rasanya tuh keren banget gitu ya. Apalagi ini dipuji sama Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus ini memberikan pujian di depan umum. Ya. Di depan umum bahwa dia memuji seseorang. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Waduh, rasanya gimana ya? Dan saya itu belajar bahwa dalam sebuah hubungan itu harus ada pujian. Harus ada apresiasi yang tulus untuk achievement atau kesuksesan seseorang. Harus ada. Coba kalian bayangkan ketika ada kalian menjalin hubungan dengan pacar, dengan rekan bisnis, dengan bos, dengan siapapun itulah, tapi kalian nggak pernah dipuji gitu. Kalian kerja bagus nggak dipuji, ya. Kalian mendapat kesuksesan nggak dipuji sama teman kalian. Bukan berarti kita gila dipuji ya, bukan. Itu urusan orang yang menerima pujian. Kalau saya selalu dipuji, saya kembalikan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Oh, kamu ini hebat ya, oh puji Tuhan. Saya belajar seperti itu. Tapi apresiasi yang pantas dan tulus, bukan menjilat ya, bukan yang tidak tulus, bukan, itu nggak laku, itu jangan lakukan ya. Kalau kita belajar untuk mengapresiasi orang, hubungan itu akan bisa lebih baik, hubungan itu akan berjalan lebih erat ya. Tapi juga kita punya hikmat dari Tuhan bagaimana memuji seseorang, jangan berlebihan, jangan sampai orang itu juga malah menjadi sombong ya. Tapi kembali lagi, kita memuji, kita memberikan apresiasi dalam sebuah hubungan itu sangat penting. Kemudian Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, saya simpulkan satu kata, semua yang baik, semua yang positif ya. Kalau kita jalin hubungan dengan seseorang itu, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang positif ya. Anak-anak muda nih, terutama cowok-cowok yang cemburuan, yang posesif, yang gampang jealous sama pacarnya, pikirkan yang baik, pikirkan yang positif. Baca tuh Filipi 4 ayat 8 berulang-ulang. Jangan kita negatif thinking, buruk sangka. Justru buruk sangka, negatif thinking itu yang akhirnya menguasai pikiran kita dalam menjalani sebuah hubungan, sehingga pikiran kita salah. Kalau pikiran kita salah, tindakan kita salah. Cara kita memperlakukan pasangan kita akan menjadi salah. Cara kita memperlakukan orang-orang yang ada dalam lingkungan hubungan kita akan menjadi salah. Yang positif dulu, yang utama itu. Yang positif aja dulu. Masalahnya nanti kita udah positif, dia negatif, kenyataannya dia tidak seperti itu. It's okay. Ya. The fault is not in our side. Salahnya bukan di kita, salahnya di dia. Ngerti maksud saya? Kalau sampai hubungan berakhir, yang rugi siapa? Ya dia, bukan kita. Kita orang yang baik sangka, kita orang yang memperlakukan orang baik. Jangan juga kita takut, nanti kalau saya baikin dia malah jadi begini, dia malah begitu. Ya urusan dia itu mah. Mah ya, kayak ketahuan banget orang Sunda ya. Jadi itu urusan dia. Artinya, toh dalam sebuah hubungan itu, ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang, ada yang selamanya. Akan terseleksi sendiri gitu. Siapa yang nantinya harus terus bersama-sama dengan kita atau tidak. Itu akan terjadi saat secara alami. Tapi ketika kita menjalani hubungan itu dari awal sampai selesainya, jangka menengah, jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang, kalau selamanya tidak ada akhirnya. Contohnya dengan pasangan hidup kita, itu tidak akan berakhir sampai maut memisahkan. Kita tetap aja melakukan yang baik, berpikiran yang baik. Tetap itu menjadi prinsip kita yang utama. Dan itu yang saya pegang. Nah, yang terakhir nih. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Nah, ayat terakhir, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jadi kalau kita mau menjalin hubungan dan hubungan kita itu berhasil, berusaha untuk hidup damai. Artinya apa? Dikatakan di Galatia 6 ayat 1, kamu yang rohani, kamu yang lebih dewasa. Artinya apa?
Kita mesti belajar untuk jadi orang yang lebih dewasa. Kalau kita berbuat salah, kita minta maaf, berusaha untuk berhidup damai. Kalau orang lain buat salah sama kita maafkan. Jangan mempersulit. Jangan jadi orang yang, kesannya kalau orang lain berbuat salah tuh udah fatal banget gitu ya. Enggak lah. Kita semua pasti pernah berbuat salah, tidak ada yang sempurna. Ya. Bahkan saya belajar dalam sebuah hubungan itu kadang-kadang kita nggak salah nih. Kita tahu dia yang salah, ya kita ngalah dulu, cooling down dulu, ya kan? Oh ya, saya maaf, saya salah. Lebih susah untuk minta maaf kalau kita nggak salah daripada kita minta maaf ketika kita salah. Tapi itu yang membedakan antara orang yang dewasa dan tidak dewasa. Ya, kalau kita mau jadi orang yang belajar untuk dewasa, sampai saat ini pun saya masih belajar untuk jadi orang yang dewasa, kita ngalah dulu. Ya, kita minta maaf dulu, baru kita diskusi lagi, kita komunikasi lagi, ya. Jadi itu prinsip yang sangat penting, berusaha untuk hidup damai. Kalau kita tidak berusaha untuk hidup damai, kita tidak menjadi pembawa damai, kita tidak akan berhasil menjalin hubungan dimanapun kita berada. Oke, buat anak-anak muda semuanya, itu dia video dari Favor of God Ministry, bagaimana cara menjalin hubungan sesuai dengan Alkitab. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, siapa tahu Tuhan menetapkan kita untuk bersama-sama dalam komunitas Favor of God Ministry. Bye-bye.